Gue sukanya di JBA tuh ada mobil-mobil kayak gini nih. Depan kita nih ada Boxster, deretan-deretan mobil-mobil mewah yang ada di JBA. Oke, kita lihat ada Panther nih. Nah, kita cek nih ada Panther guys. Lanjut, Avanza 15 juta nih guys. Kita cek dulu nih. Oke guys, lanjut di depan kita ada Ford Ranger. Oke, beberapa teman-teman pada nanya H1 ada nggak, H1 ada nggak. Nah, ini di depan kita ada Hyundai H1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA, dan kita akan cek unit lagi nih. Saat open house ada unit apa aja yang murah-murah. Jadi teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai. Lagi banyak banget nih guys unit-unit yang menarik nih, kalau gue bilang dengan harga-harga yang juga cukup menarik. Jadi teman-teman langsung cek aja di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang JBA lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan subscribe Dozo21 ini biar nggak ketinggalan informasi update dari Dozo21 ya guys. Oke guys, jadi seperti apa keseruannya, teman-teman ikutin aja terus nih video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, gue sukanya di JBA tuh ada mobil-mobil kayak gini nih. Depan kita nih ada Boxster nih, tapi udah sold. Kita coba screening aja dikit nih. Ini harganya 600 juta, cuman gue belum tahu nih sold berapa. Ada Porsche Boxster 2700 cc 2013, exterior B, interior B, mesin B, automatic transmission ya pastinya. Harga 600 juta ini udah sold nih guys. Keren banget sih kondisinya nih. Dan gak hanya ini aja sih, ada banyak beberapa Mercy, BMW pun juga ada. Dan ini 600 juta bisa sold nih. Ini juga nih guys, salah satunya Audi Q7 ya, masih exterior B, interior B, mesinnya juga di B, 2016, automatic transmission, harga 534 juta juga sold nih guys. Mobil kayak gini nih, Q7 2016, gokil ya. Harga masih 800 up, tapi di sini di open di 534 dan sold di JBA nih guys. Nah ini juga masih ada nih guys, tipe S450 kalau nggak salah. Iya bener, 1M guys, 1,3 Mercedes-Benz S450L ya. Ini 2018, exterior B, interior B, mesin B, odometer masih 10 ribuan. Dan ini di open di 1,3 miliar. Nah ini ada nih mobil-mobil seperti ini nih. Jadi teman-teman langsung cek aja di JBA. Kita cek coba sebelahnya nih. Nah ini warna putih ada BMW seri 3 nih, 330i kalau nggak salah. BMW 330i 2016. Di sini eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Sudah ada sunroof pasti di atasnya. Harganya 455 juta rupiah nih guys. Gokil. Warna catnya nih masih orisinil semua. Keren ya. Deretan mobil-mobil mewah yang ada di JBA. Sebelahnya nih ada Lexus juga guys. Kalau dari depannya sih kayaknya tipe NX nih. Kita langsung screening aja. Ini Lexus NX nih yang 200 kalau nggak salah. Di ini yang automatic transmission 2015. Exterior C, interior B, mesin B, 555 juta rupiah nih guys. Lexus NX 200 nih. Lanjut sebelahnya ada yang Mercedes-Benz GLE nih, 250D nih, tahun 2016. Solar pastinya kan karena 250D, odometer 19 ribuan, exterior B, interior B, mesin B, 384 juta guys. GLE 250D. Ini mesin diesel dan kondisinya masih oke banget nih guys. Deretan-deretan mobil-mobil mewah yang ada di JBA dan masih banyak lagi guys. Termasuk di sana-sana tuh masih ada CLA juga, Mercedes ya di sana, dan ada beberapa model-model lainnya nih guys. Langsung ini guys, cek di jba.co.id untuk informasi lebih lanjut lagi tentang mobil-mobil lelang yang ada di JBA. Oke guys, kita coba cek nih di depan kita ada Grand Livina XV, harganya 8 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Grand Livina XV, plat BG ya tahun 2009, dan di sini nota pajaknya nggak ada, odometernya ada di 89 ribuan. Ini masuknya ke manual transmission, exterior C, interior C, mesin C, di open di 8 juta rupiah nih guys. Oke guys, kita langsung cek aja untuk di bagian eksteriornya nih. Kelihatan banget headlampnya udah kusam banget, fog lampnya udah gantian ya dengan fog lamp warna mica kuning seperti ini. Kalau di bagian eksterior ini sudah full repaint, cuman catnya sudah kusam kembali. Di bagian velgnya sudah bukan OEM lagi dari bawaan Livina XV ya, dan ini sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 20-30%. Dan di sisi sebelah kirinya sih masih terlihat cukup lah kalau menurut gua nih.
Oke guys, ini di bagian sebelah kanan dari unit ini terlihat masih kategori cukup, hanya ada beberapa kusama ya di bagian bodinya. Kita langsung coba cek di belakang mobil ini seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian belakang, kondisi stop lamp masih oke, sudah ada defogger pastinya mobil ini ya. Dan di belakangnya sudah ada 2 titik sensor parkir. Di bagian bempernya nih sudah terlalu agak kusam ya, jadi harus di repaint dan di repair lagi. Sisanya sih masih terkategori cukup. Oke ini guys, buat teman-teman yang nyari Grand Livina XV 2009 dengan odometer masih di 89 ribuan, nota pajaknya nggak ada, plat BG ya, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di online. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 8 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja nih di jba.co.id. Oke guys, ada lagi 8 juta nih, tapi SUV nih, Captiva. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Chevrolet Captiva 2.4 ya, atau 2400 cc tahun 2007. Automatic transmission, odometer di 164 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C nih, dengan nota pajak mati di bulan Februari 2019 kemarin. Di open di harga 8 juta rupiah nih. Oke, kita langsung cek aja ya. Ini adalah Captiva, tapi ini bensin ya, 2400 cc tahun 2007. Dengan eksteriornya sih kalau menurut gua harus butuh dipoles lagi nih. Di bagian velgnya nih masih OEM bawaan Chevroletnya, dengan kondisi ban nih masih lumayan ya, kurang lebih 40%, masih layak pakai lah. Headlamp dan fog lamp masih oke, grill masih oke, termasuk garnish chrome-nya di sini masih terbilang cukup sih. Hanya di bagian mica sein di cangkang spionnya nih sudah retak dan harus diganti nih guys. Oke guys, kalau kita cek di sisi sebelah kanan, headlampnya nih sudah agak mengembun ya, jadi harus diservis lagi. Terus di bagian fender dan juga pintu sebelah kanannya nih, natnya sudah kurang ketemu, jadi ini harus dicek lagi. Nah kalau untuk di cangkang spion, seinnya mikanya nih sudah nggak ada semua, termasuk lampu di dalamnya ya, jadi harus di repair lagi nih guys. Oke, ini kalau kita lihat di bagian belakang dari Chevroletnya masih terbilang cukup sih menurut gua. Ada 2 muffler, belum ada sensor parkir ya di bagian belakangnya, sudah defogger pastinya, dan juga ada 2 antena shock, termasuk masih adanya roof rail di bagian atasnya nih guys. Oke, kita coba langsung intip di bagian interiornya. Guys, ini di bagian interiornya ini adalah grup dari power window, termasuk juga central locknya, dan ini juga sudah ada electric tailgate ya. Jadi di sini untuk membuka pintu bagasi belakangnya sudah cukup kusam sih, jadi harus di retrim lagi. Untuk di bagian jok sudah pecah-pecah kulitnya. Cuman kalau di bagian plafon nih masih terbilang cukup oke. Untuk layout dashboardnya masih terbilang cukup ya, sudah ada wood panel di bagian list dashboard dan juga door trim. Sisanya sih ini harus disalon lagi, dan juga sudah banyak yang mengusam ya kalau menurut gua nih. Masih bawaan OEM-nya semua, dan ini 7 seater nih guys, 2400 cc tapi bensin. Oke guys, ini adalah Chevrolet Captiva 2400 cc bensin automatic transmission tahun 2007. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di D nih, di open di 8 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di jba.co.id. Satu lagi guys, mobil 8 juta, kita coba cek aja nih. Oke guys, ini adalah Xenia M 2016 dengan odometer di 208 ribuan, manual transmission, pastinya pajak mati di bulan 6 2017 nih, salah satu jadi PR. Eksterior C, interior C, mesin C, ada beberapa panel yang sudah di repaint. Di opennya cuma 8 juta nih guys. Xenia M 2016, kita langsung sedikit cek aja screening. Oke, ini adalah Xenia tipe M nya. Velg sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Panel fender sebelah kanan sudah di repaint ulang, masuk di bagian ke belakangnya. Untuk di bagian headlamp masih oke, fog lamp juga masih oke. Sudah barong ya 2016 seperti ini. Dengan di bagian handle pintunya dan juga tutup bensinnya sudah dikasih garnish dari chrome seperti ini. Cuman masih cukup shiny, ini menurut gua masih terbilang cukup oke. Coba kita intip di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini di bagian belakangnya masih terkategori oke, tipe M ya, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, cuman 8 juta guys, tipe M 2016. Lanjut kita screening di bagian interiornya, ya masih cukup lah kalau menurut gua. Ini masih sarung jok, trimnya brown seperti ini. Di belakangnya nggak ada sarung joknya, semuanya trim bawaan pabrik, masih oke. Plafon terkategori cukup sih, cuma ada beberapa bagian handle tangan di dalam ini udah patah. Jadi buat teman-teman yang tertarik 8 juta nih, langsung aja cek di JBA nih guys. Oke guys, buruan yang nyari Daihatsu Xenia M manual transmission 2016 sudah barong seperti ini, cuma 8 juta rupiah. Eksterior C, interior C, mesin C, ada di JBA guys, cuma 8 juta rupiah. Buruan cek di jba.co.id. Lanjut, Avanza 15 juta nih guys, kita cek dulu nih. Ini adalah Toyota Avanza tipe G loh, 2013 dengan nota pajak yang nggak ada, odometer 54 ribuan, eksterior B, interior B, mesin B, di open di 15 juta rupiah nih guys. Kita langsung cek, catnya masih ori semua nih.
Oke guys, di depan kita nih ada Avanza tipe G. Ini 2013 masih oke banget ya. Dan ini di bagian headlamp dan fog lampnya masih terasa cukup, dengan garnish di bagian fog lampnya masih oke banget. Velg masih OEM dari bawaan Toyota, dan di sini kondisi bannya kurang lebih sekitar 40% lah. Sisanya masih terkategori cukup sih menurut gua. Oke, ini di sisi bagian sebelah kiri dari depan agak sedikit renggang di bagian bumper dan fendernya, dan ini butuh di repaint lagi nih guys kondisinya. Ya, kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri dari bodi ini masih cukup normal. Coba kita langsung cek nih di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini dia di bagian belakang dari Avanza G. Tapi masih oke sih kalau gue bilang. N-bar di bagian belakang, 2 titik sensor parkir ada juga. Tapi si bagian sebelah kiri dari N-barnya ini sudah pernah mentok ya. Jadi di bagian bumper sebelah kiri belakang tuh sudah agak sedikit blesek. Harus di repair lagi. Stop lamp masih oke, sisanya masih terasa cukup normal nih guys. Oke guys, di depan kita ini sudah ada Avanza tipe G manual transmission 2013 dengan nota pajaknya yang nggak ada. Teman-teman bisa cek langsung di plat nomornya. Odometer sekitar 54 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya masih di B nih guys. Dia pun di 15 juta rupiah. Cek langsung di jba.co.id. Avanza G 2013 cuman 15 juta open bidnya nih guys. Oke guys, lanjut. Di depan kita ada single cabin nih guys. Kita langsung cek aja Ford Ranger. Oke guys, ini adalah Ford Ranger 4x4 ya. Ini masuknya ke 2200 cc tahun 2012, manual transmission, pastinya solar. Odometernya di sini meragukan nih, masih 1000-an. Dan di sini eksteriornya D, interiornya E, mesinnya di C, wajar ya. Plat KH berarti ini X proyek nih. Dan di sini di open di harga 75 juta rupiah. Ini yang single cabin, bukan double cabin. Kita langsung coba cek aja sedikit. Oke guys, kalau kita lihat di sini Ford Ranger warna putih dengan eksteriornya sih masih cukup oke ya, cukup gagah, dan kondisi velgnya masih OEM dari bawaan Fordnya. Dengan kondisi ban ya kurang lebih sudah sekitar 40%. Headlamp masih oke, nggak ada fog lamp di tipe ini, tapi di bagian depannya sangar banget ya. Ada beberapa kusam sih pastinya karena ini X proyek, dan kondisi catnya ini kurang lebih sudah sangat-sangat berantakan kalau menurut gua. Oke, di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini terlihat kondisinya sangat kotor juga, tapi masih terbilang cukup normal. Ada beberapa renggang tapi ya di bagian bumper dan juga fender di sebelah kiri depan. Kita langsung cek di belakangnya seperti apa. Oke guys, jadi di belakangnya ini sudah sangat mengarat baknya ya, nggak ada covernya lagi, dan ini harus di pling coat lagi nih, harus di repaint dan pling coat lagi. Tapi untuk di kaca belakangnya sih masih cukup normal. Oke, ini juga ada beberapa karat di bagian pintu baknya. Ini harus di repair lagi ke semuanya nih guys. Oke, kita coba cek di bagian interiornya. Kondisi belakangnya sempit banget nih guys. Ini sih masuknya bukan double cabin ya, tapi ini masuk ke single cabin. Di bagian belakang masih ada legroomnya, tapi sempit banget kayaknya buat naruh barang doang sih. Lalu kalau kita lihat di layout dashboardnya, ini terbilang cukup baik ya. Dan ini sudah ada 6 percepatan dan 1 R. Modul 4x4-nya ada di bagian tengah. Di sini sudah elektris. Lalu ada cup holder dan juga ada kompartemen di bagian sininya. Jadi ini keren banget sih. Cuman gue nggak tahu nih AC-nya nyala apa enggak. Cuman di dalamnya nih kondisinya sangat-sangat kusam. Ini adalah kondisi dari cluster meternya. Tapi ya ini terbilang cukup oke sih kalau menurut gue, kalau kita punya untuk harian sih. Masih terlihat cukup modern asal kita bersihkan lagi. Untuk di bagian jendelanya aja kiri kanan sudah power window. Jadi udah cukup modern lah kalau menurut gue. Oke guys, di depan kita ini ada Ford Ranger 2.2 ya. Ini RAS, masuknya ke 2012, manual transmission, 6 percepatan dan 4x4. Eksteriornya di interior E, mesinnya di C. Odometernya sih meragukan ya di sini. Di opennya di harga 75 juta rupiah, ada di JBA. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek nih guys di jba.co.id. Oke guys, kita cek nih di depan kita ada R3 55 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Suzuki R3 tipe GL 2013 automatic transmission nih guys, dengan odometer 118 ribuan. Nota pajak mati di bulan 7 2019, dan di sini eksterior C, interior B, mesinnya di C. Harganya di open nih guys 55 juta rupiah. Kita cek sedikit. Oke guys, di depan kita ini ada R3 GL. Kondisinya masih terbilang cukup sih menurut gue. Untuk headlamp, fog lamp dan juga beberapa garnish di chrome ini masih oke banget. Velg juga masih bawaan OEM dari bawaan Suzuki-nya, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50% dan masih layak pakai. Sudah hampir full repaint nih untuk di bagian bodinya. Ada beberapa yang memang kusam. Ini butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys. Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini masih terasa cukup ya. Nut-nutnya pun juga masih ketemu, hanya ada beberapa kusam dan ada penyok-penyok kecil aja sih pemakaian. Coba kita cek di bagian belakangnya seperti apa.
Oke guys, ini di bagian belakang dari Suzuki R3 ada 2 titik sensor parkir di belakangnya. Stop lamp sudah di stiker smoke transparan seperti ini. Terbilang cukup sih, menurut gue masih normal dengan kondisi quarter dan juga bumper masih cukup rapat sih. Coba kita cek di bagian interior. Oke guys, di bagian interior ini masuknya ke automatic transmission. Di dashboard dan juga door trim ini masih terkesan oke ya. Cuman di bagian setirnya agak sangat-sangat kusam. Plafon agak sedikit kusam dan ini harus butuh di salon kembali guys. Jadi biar terlihat lebih oke dan lebih wangi lagi nih untuk di bagian interior. Oke guys, ini adalah R3 GL 2013 nih guys di depan kita. Odometernya di 118 ribuan nih guys dengan pajak mati di bulan 7 2019. Eksterior C interior B mesin C di open di harga 55 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di JBA atau websitenya di jba.co.id guys. Oke, kita lihat ada Panther nih. Nah, kita cek nih ada Panther guys. Oke guys, ini ada Panther tahun 90-an. Panther TBR 54 tahun 99 manual transmission. Odometernya udah di 475 ribuan nih guys. Pajak mati di bulan Agustus 2019 kemarin. Di sini eksterior C interior C mesinnya di open di harga 43 juta rupiah nih guys. Oke guys, ini ada Panther lagi TBR 54 tahun 99 dengan eksteriornya sih kalau gue bilang bukan cukup ya, tapi agak sedikit kurang karena banyak kusamnya. Cuman sih kayaknya bodi-bodinya masih lempeng, hanya ada beberapa presisi yang kurang aja sih, kayak di bagian pintu tengah, belakang, kiri, kanan. Sisanya ini bagian cat aja nih, harus di repaint lagi. Untuk di bagian interior nanti kita lihat, tapi di bagian depan nih ada beberapa baret dan headlampnya masih oke sih. Ini aftermarketnya masih banyak, jadi kita masih bisa cari-cari lagi. Terus bagian velgnya nih sudah kaleng seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%, jadi masih layak nih guys. Hanya di bagian cat aja nih udah sangat-sangat kusam. Oke, ini ada di bagian sisi sebelah kirinya masih terasa cukup sih guys. Ada beberapa penyok ya di bagian quarter belakang tuh sebelah kiri. Sisanya ya ini catnya sih yang sangat-sangat kusam. Coba kita cek di bagian interior kayak apa. Nah, ini di bagian interiornya gue suka banget di sisi tengah ini, lega banget guys. Ya Panther ya zaman dulu dengan belum ada power window-nya, semua masih engkol standaran seperti ini. Ini adalah layout dari dashboardnya dan juga setirnya. Oh, ini old school banget ya, klasik nih kalau menurut gue tahun 90-an. Tapi ini legroomnya lega banget, cuman joknya standaran ya. Ini adalah di bagian belakang, sasisnya cukup long sih kalau menurut gue, jadi ada leganya juga untuk di bagian belakang. Sayangnya dia belum ada double blower sama sekali nih, jadi distribusi AC-nya hanya masih dari depan aja. Oke, jadi bagian interior sih kalau gue bilang termasuk cukup ya. Tahun 99 ini termasuk rapi sih kalau menurut gue. Nah, ini di bagian sisi belakangnya ada beberapa penyok-penyok ya di bagian belakang, jadi harus di repair lagi. Sisanya sih ada beberapa karat, dan di kaca belakang ya ini agak-agak kusam. Nah, ini contoh penyok-penyok yang seperti ini nih, harus di repair lagi nih, full body nih guys, termasuk yang kropos-kropos. Jadi ini bisa digunakan untuk harian nih. Enak banget, irit nih, lebih irit daripada Vespa Piaggio yang baru ya. Oke guys, ini adalah Panther TBR 54 ya tahun 99 manual transmission, eksterior C interior C, mesinnya di Delta ya, di open di 43 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih mobil yang sudah nggak produksi lagi, ada di JBA nih, 43 juta rupiah. Langsung ya cek di jba.co.id. Mitsubishi Lancer 51 juta rupiah, kita coba cek dulu nih guys. Ini adalah Mitsubishi Lancer 1600 cc tahun 2004. Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Odometernya sudah di 400 ribuan. Warnanya abu-abu seperti ini. Eksteriornya C, interior D, mesinnya di C. Yang pasti manual transmission ya. Di sini di open di harga 51 juta rupiah. Kita cek aja nih sedikit nih. Oke guys, di depan kita ini ada Lancer tahun 2004 dengan kondisi sih kalau gue bilang masih cukup normal lah 2004 ya. Velgnya sini juga masih OEM tapi hanya di cat silver lagi. Kondisi ban kurang lebih sekitar 40%. Sisanya sih ini masih terbilang cukup oke walaupun sudah full repaint nih di bodinya nih. Di bagian headlamp sudah agak mengusam tapi masih terkategori cukup, nggak ada bagian fog lamp ya di sini karena ini mobil standaran banget. Kita langsung cek di sisi satunya. Di bagian bodi sebelah kanannya ini masih oke banget, hanya ada beberapa kusam dan juga catnya yang agak kurang rapi, tapi ini butuh dipoles saja. Ada beberapa nut-nutnya yang kurang rapi aja, cuman sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Sisanya sih masih ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Oke, sini di bagian dari belakangnya stop lamp masih terbilang cukup dan polosan seperti ini ya, sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Dan di bagian bumper masih oke sih, masih terkategori cukup presisi. Kita langsung cek nih di bagian interiornya seperti apa.
Oke guys, ini adalah di bagian dari interiornya sudah di retrim seperti ini ya. Kondisinya sih cukup elegan sih kalau menurut gua. Layout dashboardnya ini masih terbilang cukup normal, ada two tone seperti ini ya. Jadi ada warna beige dan juga warna brown nih kalau gue bilang sih. Dan sisanya sih masih terkategori normal sih kalau menurut gua ya. Manual transmission, head unit single din seperti ini. Ya ini mewah sih pada masanya nih. Joknya sih yang gue suka sudah di retrim seperti ini, ada bordiran ya, tapi kondisi sih masih bersih sih. Untuk di bagian plafon sih masih terbilang cukup rapi nih guys. Jadi mobil ini masih terasa cukup oke lah kalau untuk harian nih guys. Oke guys, di depan kita sudah ada Lancer 1600cc tahun 2004 dengan eksterior C, interior D, mesin C ya. Nah, di sini di open di 51 juta rupiah, sudah kita cek keliling termasuk ke interior. Teman-teman kalau mau cek langsung ke JBA atau langsung cek di jba.co.id, ada Lancer nih 2004 51 juta rupiah di depan kita. Oke guys, ada Hyundai H1 GX ya. Kita langsung cek aja nih H1. Oke guys, agak jauh cuman gue bacain. Ini Hyundai H1 tahun 2013, automatic transmission, odometer 134 ribuan. Pajaknya mati di bulan 9 2021 nanti, jadi masih hidup nih guys. Eksterior C, interior C, mesin C. Harganya 168 juta rupiah. Kita langsung coba cek dulu nih guys. Oke, beberapa teman-teman pada nanya H1 ada nggak, H1 ada nggak. Nah, ini di depan kita ada Hyundai H1 GX ya, CRDI. Di open di 168, eksteriornya sih masih oke nih. Jadi sudah full repaint, cuman masih terkategori cukup sih menurut gue catnya. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke. Garnish chrome nih di bagian grillnya juga masih ketara cukup elegan banget. Velg masih OEM dari bawaan Hyundai-nya, dengan kondisi ban masih cukup layak pakai ya. Kalau di sini nggak bocor nih, belakangnya masih kurang lebih sekitar 40% sampai 50% nih. Ada beberapa water spotting aja yang butuh dipoles, kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini adalah sisi bagian sebelah kiri, masih terasa cukup normal, masih oke sih kalau menurut gua. Jadi no doubt lah mobil ini masih terbilang layak pakai. Kita coba cek di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya GX kan, CRDI H1 ya, dan masih terasa cukup normal dan masih terasa cukup gagah. 4 titik sensor parkir di belakang, stop lamp masih oke, defogger pastinya, dan juga sudah ada kamera mundurnya, termasuk ada spoiler di bagian atasnya. Kita intip sedikit nih di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, di bagian interiornya kita intip aja. Kompartemen tengah masih oke, ada beberapa jok-jok sobek ya yang kulitnya, tapi ini bisa di retrim lagi. Layout dashboard masih oke, setir masih terkategori cukup, plafon sih masih terkategori cukup bersih sih, tapi butuh di salon sih untuk di bagian interior. Oke guys, yang nyari H1 di sini ada H1 2013 CRDI GX ya, di odometernya 118 ribuan kalau nggak salah. Pajak masih hidup nih sampai bulan 9 2021 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di 168 juta rupiah, ada di JBA. Jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA untuk pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang JBA lebih lengkap lagi. Langsung aja cek di jba.co.id, dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk informasi lebih lanjut lagi tentang feed harian dan juga story harian dari Dozo21. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.